Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Pak Ridwan, yaitu pada hari ini kita akan membahas tentang informasi dalam pidato persuasif. Tapi sebelumnya, mari kita membuka materi ini, kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Baiklah anak-anak sekalian, dalam informasi dalam pidato persuasif ini ada dua tujuan pidato persuasif, kemudian menemukan informasi dalam pidato persuasif. Tujuan pidato adalah memberikan informasi kepada pendengar. Tentunya kita menyampaikan sesuatu apa yang ingin kita sampaikan kepada halayak ramai atau kepada pendengar. Kemudian yang kedua, meyakinkan pendengar apa yang kita sampaikan itu memang benar-benar ya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Itu meyakinkan pendengar dan didasari dengan bukti-bukti atau semacam sumber atau referensi sehingga pembaca itu nantinya percaya apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah menghibur pendengar. Paling tidak menghibur bukan menghibur seperti lagu dangdut dan sebagainya, tidak. Tapi maksud dari menghibur pendengar ini bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pendengar dan kita bisa memberikan solusinya. Kemudian menggerakkan pendengar, maksudnya menggerakkan pendengar ini bisa melakukan sesuatu apa yang kita sampaikan, sehingga mereka bisa mempraktikkan apa yang kita sampaikan. Itu tujuan dari pidato ada 4. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, ini kalian perlu perhatikan sehingga informasi apa yang ada dalam pidato persuasif, yaitu kita perhatikan yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang dimaksud membaca di sini mungkin kalau dalam pembelajaran itu ada teks pidato yang ada dalam buku. Tapi kalau mendengarkan pidato, berarti kita menyaksikan pidato secara langsung, secara melalui virtual atau melalui video dan sebagainya. Ya, jadi mendengarkan sama, jadi mulai awal sampai akhir. Kemudian yang nomor 2, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Jadi misalkan poin-poin hal-hal yang penting yang ada dalam pidato persuasif kita catat. Ya, buat catatan kecil ya, yang disiapkan kertas. Kemudian yang nomor 3, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau yang didengar. Jadi dari catatan informasi ini yang penting-penting ini, misalkan dalam teks itu kita ambil gagasan utamanya, hal-hal yang penting. Kemudian catatan-catatan itu kita rangkai jadi satu, jadilah sebuah kesimpulan. Nah, ini. Jadi informasi kita bisa menemukan informasi penting, kemudian kita menyimpulkan dari hasil pidato persuasif. Baik, kita lanjutkan adalah simpulan isi pidato persuasif. Yang pertama, di sini langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif, kemudian aspek-aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Nah, ini ada langkah-langkahnya untuk membuat sebuah simpulan. Baik, kita lihat untuk berikutnya. Nah, ini langkah-langkah untuk menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama ini memusatkan perhatian. Makanya kalau kita mendengarkan pidato, kita tidak boleh melakukan apapun, kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh orang yang mau berpidato. Kemudian menyiapkan alat tulis pensil atau ballpoint. Ya, siapkan untuk mencatat apa yang akan disampaikan. Kemudian nomor 3, nah ini mendengarkan ya, mendengarkan dengan seksama ya dari pidato tersebut. Nah, berikutnya adalah mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat mendengarkan. Jadi kita catat hal-hal yang penting, baik itu pembuka, isi ya, isi itu per paragraf atau apa yang mulai awal sampai akhir kita catat di sini. Nah, kemudian di sini nomor 4, nomor 5 baru kita menyimpulkan ya isi pidato dengan
yang didengar, yang dibaca. Caranya bagaimana? Ya kita catat di sini. Jadi hasil catatan ini kita rangkai jadi satu, jadilah sebuah simpulan. Baru kita dapat menyimpulkan. Kemudian dari sini kita mencatat dari hal-hal yang tadi disampaikan secara keseluruhan, masuklah sebuah kesimpulan atau simpulan. Nah, kemudian kita tulis simpulan ini ya dalam beberapa kalimat ya. Jadi beberapa kalimat jadi dijadikan rangkaian jadi satu, jadilah sebuah simpulan. Nah, kemudian aspek-aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato. Nah, ini ya. Yang pertama, simpulan harus memuat isi pidato. Ya, jadi maksudnya di sini tidak boleh menyimpang dari apa yang disampaikan dalam pidato. Kemudian ini simpulan tidak menyimpang dari isi pidato ya. Ini kalau ini simpulan ini sesuai dengan tema tidak boleh menyimpang. Kemudian yang terakhir, simpulan bukanlah komentar ya, melainkan ringkasan. Jadi bukan memberikan komentar, oh pidato ini tidak baik, tidak. Tapi isi dari pidato itu kita rangkai jadi satu. Jadilah sebuah simpulan, jadi atau sebuah ringkasan. Makanya untuk membuat ringkasan itu kita mencatat poin-poin ya, gagasan utama per paragrafnya kalau dalam teks. Kalau dalam pidato kita mulai awal dalam pendahuluan apa yang disampaikan, dalam isi pertama disampaikan apa, nanti kita rangkai jadi satu, jadilah sebuah ringkasan isi pidato. Baiklah, itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas struktur dan kebahasaan pidato persuasi. Terima kasih, ya terus semangat dalam belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kalian semuanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.